guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Ella. Nah, kali ini saya mau cerita seputar kehidupan sehari-hari saya ya. Dan kali ini saya sharing seputar yang saya alami kemarin saat anak saya sakit. Awalnya itu dia itu hujan-hujanan seperti ini, yang tadinya benar-benar nggak saya boleh ya. Tapi sama tante-tantenya ini dikasih mantel biar dia tetap bisa hujan-hujan. Ya pikirannya itu kan gini, kalau pakai mantel kemungkinan besar nggak bisa masuk ke dalamnya, dan tapi dia tetap seneng gitu loh, niatnya itu sebenarnya gitu sih, ada baiknya juga lah. Tapi ternyata keesokan harinya dia itu benar-benar yang sakit gitu loh, kasihan banget. Nah kayak gini nih tampangnya ini ya. Nah badannya ini kan panas, tapi setelah kita obatin dia itu udah sembuh beberapa hari. Nah dia juga bisa pas ulang tahunnya ini dia itu pas sakit ini, tapi dia itu masih aktivitasnya banyak karena dia ngerasa seneng mungkin ya gitu ya. Dia masih dirayakan ulang tahunnya ini pas tanggal 15 Februari kemarin ya teman-teman. Itu pas dia sakit, siangnya kita udah bawa ke dokter dan dapat obat ya. Terus ini juga masih ada foto-foto dia tuh seneng-seneng gitu ya. Pokoknya dalam rangka ulang tahunnya ini dia tuh bener-bener seneng banget, dan juga kayak orang tuh udah nggak sakit gitu loh. Kalian juga bisa lihat di videonya yang tadi sebelumnya, foto-fotonya dia tuh udah kayak sehat banget gitu loh. Tapi nyatanya besoknya itu udah kayak demam tinggi kayak gini gitu. Dan saya baru ingat bahwasannya semalam itu habis mendengarkan pengajian ya, yang di sana itu dia itu beli yang namanya arum manis atau rambut nenek. Menurut saya harganya itu terlalu murah ya, itu 3.000 tapi sudah dapat tempatnya atau cepuknya kayak gitu. Akhirnya saya berpikiran bahwasanya pasti ini gara-gara makanan kemarin gitu, karena batuknya memang parah dan riaknya itu nggak bisa keluar. Akhirnya setelah hasil lab keluar itu ada bakteri di dalam perutnya, dan juga riaknya ini harus dikeluarkan melalui uap, dan yang di situ obatnya itu sudah habis. Akhirnya kita dirujuk karena keadaan anaknya mulai gawat, dan di saat kita sudah di tempat rujukan ternyata dia harus dioksigen. Selain dioksigen dia juga harus segera diuap karena dia ini juga detak jantungnya sudah mulai melemah. Jadi dia harus menggunakan alat saturasi agar bisa mengecek terus detak jantung, terus sesaknya itu tadi apalah, saya juga nggak tahu bahasa kedokterannya itu apa di sana. Dan akhirnya ya beginilah dia harus di opnam. Keadaan yang membuat seorang ibu paling sakit dan benar-benar sakit adalah melihat anaknya itu sakit ya teman-teman. Tapi di sini alhamdulillahnya seperti yang ada di video, dia itu mulai keesokan harinya sudah mau bergerak. Sejak kemarin itu sudah nggak mau ngomong apa-apa, cuma bisa kasih kode tangannya yang dilambai-lambai, atau kita yang nanyain gitu ya. Kita itu dianya itu mau pipis, mau makan, karena memang benar-benar dia itu udah nggak mau yang kayak ngomong gitu loh. Sampai di sini saya juga pun udah kecapean banget, karena saya ke kamar mandi pun itu sulit, karena di sini benar-benar dia yang nggak mau ditinggal sama saya gitu ya, nggak mau sama siapapun. Dan di sini nih dia tuh sampai dibujuk makan pun itu juga sulit. Akhirnya kita itu cari cara supaya dia mau makan. Maunya makan apa, tarik-tarik terus akhirnya dia bilang mau mainan. Oke, kita belikan mainan asalkan dia mau makan, itu yang syarat yang kita ajukan. Akhirnya lama-lama dia mau main sambil makan. Di dalam hati itu terus dan terus berdoa agar anak saya ini cepat sembuh, agar segera diangkat penyakitnya. Karena dari rumah sakit ini mau dirujuk lagi ke Dr. Sutomo Surabaya, yang menurut saya di sana itu udah penyakitnya orang-orang yang parah gitu loh. Jadi saya tuh bener-bener takut, ya Allah jangan sampai anak saya dirujuk, ya Allah angkatlah penyakitnya, segera sembuhkanlah. Iya ya Allah, cuma terus berdoa terus menerus, dan alhamdulillah ya Allah mengabulkan doa-doa hamba.
dengan pertama oksigennya yang dilepas gitu ya, itu udah perkembangan yang lumayan baik menurut saya. Dia udah bisa ketawa, dengan bermain itu udah bisa ketawa, dia mungkin merasakan enak gitu ya, karena oksigennya sudah dilepas, mungkin dia ngerasa bebas gitu ya. Tapi ini masih diinfus, dan selanjutnya akhirnya infusnya pun dilepas gitu ya. Aduh ya Allah, ini tuh udah kayak keajaiban banget gitu loh. Ini tuh infusnya dilepas, tapi jadi infusnya dilepas itu yang kayak selangnya yang dilepas, tapi jarumnya yang masih nempel itu di tangan itu. Jadi kalau misalnya dia ngedrop, nanti dipasang lagi selangnya gitu. Dan alhamdulillahnya ini enggak, tapi keadaannya lebih membaik dan akhirnya bisa pulang. Alhamdulillah ya Allah. Allah itu memang maha baik, maha mendengar doa-doa hambanya. Langsung seketika itu diijabah sama Allah, tidak pakai dirujuk. Dan akhirnya kita bisa pulang dan menghirup udara segar yang ada di rumah. Tuh teman-teman semuanya, kita jaga anak-anak kita, semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Tetap dukung channel saya dengan cara like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.